Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, om-om, tante-tante, koko-koko, cece-cece. Shalom, mana tepuk tangan yang luar biasa buat nama Tuhan. Haleluya. Saya percaya hari ini merupakan ibadah senior yang pertama. Dan saya mau mengucapkan welcome home. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah senior ini? Atau baru pertama kali hadir di GMS Surabaya Barat yang ada di SCC, boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Wow, mungkin para asyir bisa membantu. Mari yang sama-sama kita ucapkan welcome home kepada mereka. 3, 2, 1, welcome home. Sekali lagi beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Maaf Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir boleh tetap angkat tangan. Nanti asyir akan memberikan kartu untuk Bapak Ibu sekalian. Dan untuk ibadah senior berikutnya mohon dicatat. Diadakan setiap hari Kamis minggu ketiga. Setiap hari Kamis minggu ketiga. Dan untuk bulan Januari nanti akan diadakan pada tanggal 20 Januari tahun 2022. Ya, jadi sekali lagi untuk ibadah senior berikutnya itu akan diadakan setiap hari Kamis di minggu yang ketiga. Sedangkan di bulan Januari nanti diadakan pada tanggal 20 Januari tahun 2022. Nah, untuk selama ibadah ini kami minta perhatian kepada Bapak Ibu sekalian. Tetap menggunakan masker dengan benar dan tidak melepas masker tersebut selama berada di area SCC ini. Lalu yang berikut, tidak makan dan minum di area SCC. Dihimbau agar Bapak Ibu dapat makan ataupun minum di pintu luar sana. Tetap menjaga jarak satu sama lain. Dan yang berikut, mengikuti arahan asyir untuk kepulangan nanti. Jadi nanti setelah doa berkat, Bapak Ibu bisa tetap duduk. Nanti akan ada asyir akan membimbing Bapak Ibu untuk keluar dari pintu P3, P2, P1 di sana. Oke, yang berikut saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kami juga ingin menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian yang belum bergabung dengan komunitas rohani yang ada di gereja kami atau yang belum bergabung dengan CG. Bisakah Bapak Ibu mengangkat tangan yang belum bergabung dalam CG? Oke, haleluya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa mengisi data di gms.church/connect atau scan barcode yang tertera di layar. Ya, jadi Bapak Ibu bisa pakai handphone Anda, bisa men-scan barcode yang ada di layar supaya nanti kami bisa memfollow up Bapak Ibu agar bisa bergabung di dalam CG. CG adalah sebuah komunitas rohani yang ada di gereja kami. Kami rindu Bapak Ibu sekalian tidak sendiri, kami rindu menjadi bagian keluarga dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya percaya hari ini ada Bapak Ibu sekalian yang punya talenta spesial. Ya, kami mengundang bagi Bapak Ibu sekalian yang mempunyai talenta di bidang seni. Yaitu seperti bermain musik, menggambar, bernyanyi, ataupun menguasai bahasa asing. Nanti setelah ibadah Bapak Ibu dapat mendaftarkan di panitia yang standby di pintu sana. Ya, jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu yang memiliki talenta yaitu di dalam menggambar, bermain musik, bernyanyi ataupun menguasai bahasa asing, nanti Anda bisa mendaftarkan diri Anda. Dan yang terakhir, pengambilan tiket Natal. Tanpa terasa Natal sudah dekat. Nah, saya percaya Bapak Ibu sekalian ingin bisa menghadiri Natal bersama-sama. Seberapa banyak Anda yang antusias untuk acara Natal ini, beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Nah, untuk pengambilan tiket Natal Bapak Ibu bisa menyaksikan video yang akan ditampilkan berikut ini. Buka aplikasi GMS Church, pilih pada bagian apps, kemudian pilih icon yang bertuliskan Dreams and Visions. Bacalah seluruh syarat dan ketentuan pengambilan tiket. Beri tanda centang jika Anda menyetujui syarat dan ketentuan yang ada. Lalu klik setuju. Pilih hari dan jam ibadah Natal yang Anda inginkan, serta jumlah tiket yang Anda butuhkan. Lalu klik pesan. Selamat mengikuti ibadah Natal. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apabila Anda memerlukan bantuan, Anda dapat melakukannya atau Anda bisa kami bantu dengan menghubungi kami di office hour yang ada di gereja ini. Untuk pengumuman sekian dan mari sama-sama kita memulai ibadah senior ini. Kita tundukkan kepala, kita teduhkan hati kita mau berdoa bersama-sama. Mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap
kesehatan yang kau berikan bagi kami. Terima kasih kami juga bisa berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Dan kami rindu Tuhan pada ibadah pagi hari ini Tuhan, ibadah perdana Mawar Sharon Senior. Kami mau antusias karena Tuhan bisa memakai kami semua. Karena Tuhan bisa beracara di dalam kehidupan kami. Urapi ibadah hari ini juga Pastor Philip yang akan menyampaikan firman. Dan kami dengan antusias, kami mau mengikuti ibadah ini dengan hati yang haus dan lapar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk nama Tuhan, selamat beribadah. Selamat siang. Selamat siang yang terkasih. Om dan Tante yang luar biasa yang ada di sini, Ko Victor. Oh maaf. Oke, Iya. Gak apa-apa ya Bapak Ibu, kita sudah terbukti bebas dari virus. Ya, terutama Semua sudah Bapak sehat. Melki ini juga sudah bolak-balik disogok hidungnya. Sampai Iya. hidungnya besar. Tapi untung kumis saya tidak seperti Pak Victor. Oke. Baik, siang hari ini kami ini sungguh bersyukur, Ko Victor, saya merasa terhormat ada di depan Om dan Tante yang luar biasa Ya, ini. luar biasa. Dan ini satu pengalaman yang luar biasa bagi gereja Mawar Sharon kita. Ya. Ko Victor jangan lupa, nanti satu saat kita juga duduk di situ loh. Oh ya, gak apa-apa. Yang penting semangatnya tetap. Semangatnya, betul. Karena firman Tuhan berkata, anak-anak muda akan bernubuat, orang-orang tua itu akan bermimpi. Jadi di gereja kita setiap kegerakan itu melibatkan semua generasi. Bahkan om dan tante juga. Apalagi ingat om dan tante, habis ini pulang dari tempat ini, om dan tante harus menangkap 2030 300 gereja. Jadi om dan tante boleh bermimpi dan memimpikan sesuatu yang besar terjadi. Jadi biasanya Ko Victor, kalau orang tua itu biasanya kalau ngobrol kadang-kadang kan sering masa lalu. Oh ya, ya. Sekarang nggak boleh, Nggak kita boleh. harus ke masa depan. Masa depan ya. Bermimpi. Ya, betul. 2030, om Luar dan biasa. tante Amin. ada di sana. Kasih Oke, tepuk tangan. baik. Silakan Ko Victor, kita mau mulai Oke. ya. Nah, karena hari ini adalah acara yang spesial buat Om dan Tante dan semua keluarga dari Gereja Mawar Sharon, ya, khususnya senior, para senior yang kami hormati, kita mau bagi-bagi hadiah di awal Asik. dari ibadah ini. Ya. Caranya gampang. Kita akan adakan kuis. Kuisnya adalah menebak lagu. Ya, jadi kita akan bermain dengan namanya Melody Memory. Melody Memory. Tunggu. Kayaknya kalau Om dan Tante di sini tahu lah ya lagu Pasti ini. tahu. Jadi waktu kita bilang Melody Memory, semua Om dan Tante juga sama-sama Nyanyinya Ya, bagaimana tadi seperti Ko yang Victor? Melody Memory. Oke bisa ya, saya undang semua Oke. Om dan Tante juga ikut sama-sama ya. Sekali lagi ya Ko Victor, sekali lagi Ko Victor ya. Melody Memory. Melody Memory. Oke, baik. Oh. Saya akan membantu Ko Victor, saya akan turun ke bawah Ya. untuk menangkap Om dan Tante yang tahu lagunya dan akan mendapat hadiah. Gitu, jadi Oke. kamu langsung ke bawah. Saya langsung ke bawah, berbaur dengan Om dan Tante. Oke, baik ya. Ya, ya. Ko Victor ya, oke baik. Kita mulai dengan lagu pertama. Silakan Ko Victor. Yuk lagu pertama. Ya, pasti Om dan Tante. Nah, oh, itu dia. Oh, Mana, aduh, yang saya mana? semangat sekali. Wah, Ko Victor itu dia. Waduh. Oke. Padahal baru berapa nada tadi, siapa yang angkat tangan duluan tadi di sini saya lihat. Oke, baik. Tante, boleh nama? Oke, Tante Sunjani. Baik, Tante. Tante baru pertama kali sudah menjadi jemaat GMS. Oke, senang sekali mendengarnya. Dan Tante, lagu apa tadi yang diputar tadi? Kemesraan ini. Kemesraan ini. coba. Kemesraan Nyanyi, Tante nyanyi sama-sama. ini. Nyanyi, Tante boleh nyanyi. Bisa.
Janganlah cepat berlalu. Ya. Dibuka Oke. nggak apa-apa Tante kalau mau nyanyi. Kemesraan ini Waduh. Asik. Terus. Lagi. Ikut inginkanlah iringi. selalu. Iya. Terus Tante sampai baitnya. Kemesraan ini. Itu lain lagi Melki. Cepat berlalu. Ya, itu lagu lainnya kayaknya Melki. Jadi kita kembali ke lagu yang kemesraan yang sebenarnya ya. Nah, kemesraannya. Tante Suryani mau nyanyi ya, boleh ya? Boleh ya? Gak apa-apa, saya ikuti sama Ko Victor. Ko Victor bantu tolong ya. Oke, kemesraan ini. Kemesraan ini janganlah Cepat berlalu. Oke, mantap Ko Victor. Oke, kasih tepuk tangan Terima buat kasih Ibu Tante yang Suryani. di Silakan sana. hadiahnya. Oke, baik, kita akan mengacu kepada lagu kedua. Sebelumnya kita harus ada kata kunci tadi. Melodi, memori. Melodi, memori. Oke, lagu kedua, lagu berikutnya. Ya, ini lagu sangat nostalgia sekali. Pasti Om dan Tante tahu lagu ini. Apalagi waktu Om dan Tante duduk di Melki. tepi sawah. Ngapain di tepi sawah? Ya pokoknya asik aja Kofik. Ya Tante, nama Tante? Saya Stefani. Tante Stefani. Tante sudah jemaat di GMS? Ya. Luar biasa. Oke Tante, lagunya biasa. Tante? Can't help falling in love with you. Waduh. 100. Betul? Betul Oke. sekali. Refnya boleh Ko Victor? Gimana? Nyanyi ya Tante, Wah, boleh? Nggak apa-apa. wah. Tantenya langsung bilang oke. Men say only fools, Rasi. yeah. But I can't help falling in love. Yeah, falling in love with Luar biasa. Jesus. Terima Ya. kasih. Terima kasih Tante. Terima Oke, kasih. luar Silakan. biasa. Oke, baik. Tinggal 3 lagu saja terakhir. Ya. Kayaknya oke. semua luar biasa ya Melki ya. Wah, Om dan Tante di sini. Om ini luar biasa Kofik. Sungguh luar biasa. Oke, kita akan masuk pada lagu yang ketiga. Melodi Memory. Melodi, memori. Lagu yang ketiga? Oke. Ya, kalau tadi sudah tante sekarang ada Om di sini. Boleh? Oke, saya bisa bantu mic-nya. Oke, pakai mic saya aja ya. Oke, baik. Boleh nama Om? Agung. Om Agung. Oke, sudah jemaat di GMS Om? Oke, baik Om. Lagunya tadi judulnya Om? Peganglah tanganku Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Luar biasa. Baik, kita nyanyi sama-sama Betul. Om. Refnya Om ya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat. Jalan sendiri. Omnya biar nyanyi, Melki. Tanpa rohmu. Oke, luar biasa. Terima Kasih tepuk kasih, Om tangan. Agung, terima kasih. Oke. Oke, Benar. lanjut. Lanjutkan. Lagu berikutnya ya, Melki. Lagu berikutnya. Melodi, Melodi memori. Memory. Melodi, memori. Ya, dari gol sini saya Oke. harapkan juga berpartisipasi. Silakan. Loh, yang Di sini Melki di angkat mana? Di tangan. sebelah sini Di sini lebih banyak dulu, yang angkat Covid. tangan. Di Oh, sini di sana. lebih dulu. Oke. Nama Om? Nama Yohanes. Ku mau Wah, cinta Yesus. luar Nyanyi sama-sama biasa. ya. Mari, musik. Ku mau cinta Yesus. Ya. Luar
Luar biasa, singer akan saya rekrut ini Pak Victor. Segera akan saya rekrut. Dalam Ku mau cinta Yesus selamanya. Terima kasih Pak luar Yohanes, biasa. suaranya luar biasa. Terima kasih, Tuhan berkati Pak. Luar biasa, sudah ada tadi 3 orang calon singer. Oh iya, betul. Jadi langsung dinilai, ada Pastor Philip sudah bisa menilai, lulus untuk Sevro. Baik, mantap. Oke, kita lanjut Oke. lagu yang keempat. Melody Memory. Melodi, memori. Oke, satu di sini di tengah. Oke, satu di tengah. Yang mana, yang Luar mana? biasa. Di sini Kofik. Oh gitu. Oke, nama Ibu? Ibu Rahel. Ibu sudah jemaat GMS? Sudah jemaat GMS. Oke, lagunya Bu, tadi Bu. Ada sobat yang setia. Wah, luar biasa. Ayo kita nyanyi sama-sama. Ada satu sobatku yang setia. Yang kini Ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian. waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? namanya Yesus, Ya, namanya Yesus. Nama Yesus yang yang menghibur hatiku. namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, haleluya. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa Ko Victor, Gimana, terima kasih. Melki? Saya sangat diberkati ada di sini. Saya nggak mau kalah besok. Kalau saya pun satu saat kita semua akan menua Ko Victor. Betul. Tapi semangat dan rohnya tetap menyala-nyala. Bahkan lagu-lagunya loh, semua hafal tadi. Makanya. Luar biasa. Jemaat GMS, saya nggak ada lawan. Betul. Jemaatnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Terima kasih Ko Gimana? Victor. Saya Mau lanjut? Saya mohon izin pamit Nggak dulu. mau lanjut? Saya jadi jemaat sekarang. Lanjutkan Victor. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Oke, Tuhan kasih tepuk memberkati. tangan buat Melki Tako. Oke teman-teman, singers. Oh, oke bumper. Oke. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda, dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Baik, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. MS Senior, kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Yeay. Mari kita puji Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia
menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, ya, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Lagi katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan semua yang kita perlukan. Dia nyatakan kebaikan, kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasanya, dalam namanya. Yesusku luar biasa. Haleluya. Katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia sediakan, amin, yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasanya, haleluya. Yesus luar biasa. Lagi katakan, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus ku luar biasa. Lagi katakan sama-sama, kasih setianya tak pernah. Amin. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Ajaiblah dalam namanya. Yesus ku luar biasa. Sekali lagi, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasanya dalam namanya. Yesus ku luar biasa. 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 Haleluya. Come on, semua katakan, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, hey, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari nyatakan. Lagi semua nyanyi glory sambil bergoyang. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan, kita akan merasa bahagia, kan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita, hey, bila kita semua nyanyi.
bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Lagi katakan sama-sama, kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita, amin. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesuslah Raja. Semua mari serukan, hey, hey bawa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Lagi katakan mari serukan, mari serukan, hey, hey, amin. Oh mari serukan, hey, hey, mari serukan, hey, hey bawa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Luar biasa Om dan Tante dan semua yang di tempat ini. Kita memuji Tuhan lebih lagi, amin. Coba. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Katakan, Dia Yesus. Oh Dia Yesus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia Yesus, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami. Haleluya. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah. Dia Raja di atas segala raja. Katakan sama-sama, yaitu firman Allah. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Musik. Saya percaya bahwa hari ini Yesus ada di dalam hati setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, bersuka cita bersama-sama. Karena inilah waktu yang terbaik untuk kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan yang telah mengasihi kita. Amin. Mari nyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Yaitu firman Allah. Yaitu firman Allah dan jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Lagi, haleluya. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia kami semua. Amin. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah dan jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami,
Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Haleluya. Mari rohmu Tuhan bawa hati kami untuk melihat kehendak-Mu terjadi di dalam hidup kami. Yes Lord. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Mari katakan sama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi katakan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Kami sadar Tuhan, hidup ini ya, kami mau melayani-Mu lebih lagi. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakai hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Katakan lagi sama-sama. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan,
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Jangan berhenti, puji Tuhan. Haleluya. Shalom semua. Wah, puji Tuhan ya. Senang melihat Bapak Ibu Anda semua ada di dalam rumah Tuhan. Suatu sukacita yang tak terhingga. PAW bisa turun, makasih. Dan saya baru dapat bocoran tadi diberitahu nanti next berikutnya. Siap-siap untuk olahraga. Nanti waktu kita ada GMS Senior selanjutnya. Di awal-awal acara semua akan nari poco-poco bersama-sama. Nanti kalau saya datang ya, saya ini kurang pinter nari. Bukan kurang pinter, gak bisa saya itu nari. Jadi itu satu seni yang saya paling, bahasa Ibraninya seni yang saya paling wedi. Saya paling takutkan, tapi saya mau belajar. So tidak ada kata terlambat. Kalau hidup ini mau jadi berkat, kita harus belajar sesuatu yang baru selalu. Tidak bisa kita itu berkata, sudah. Ya, fisik mungkin bisa pensiun dari tugas tertentu. Tapi jiwa jangan pernah pensiun dini. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada banyak sekali kejutan kalau kita ikut Yesus. Ya, dan hari ini juga kita memperoleh sebuah kejutan karena tidak direncanakan sebenarnya. Saudara Coki Sitohang ada bersama dengan kita. Lagi kunjungi kami, terus bisa hadirnya di sini pas lagi ada GMS Senior. Gimana kalau naik ke atas nyanyi satu lagu kita persembahkan untuk Bapak Ibu yang di sini ya. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Saya nyanyi lagu itu kan? Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin Selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Saya mau dengar suara para senior. Bagai Raja Wali. Benar. bagai Raja Wali. Pengalaman ya. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi yuk, gantian sekarang Bapak Ibu yang nyanyi. Melintasi gunung tinggi, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. One more time.
melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Pastor Philip, kelihatannya Bapak Ibu ini makin tua, kekuatannya makin nambah di dalam Tuhan. Kayak Raja Wali beneran ini. Betul. Sampai datang di waktu kerja seperti ini. Betul. That's GMS senior ya. God bless you. Muda jiwanya. God bless you. Thank you so much. Thank you, Pastor. Berikan tepuk tangan Thank untuk you. Bapak Coki Sitohang. Haleluya. Kami sudah siapkan satu kesaksian. Saya kepingin menginterview seseorang atau sepasang suami istri yang barusan saya lantik hari Minggu kemarin sebagai CGL yang baru atau ketua kelompok sel. Tapi mereka bukanlah golongan before 30 atau sebelum umur 30. Mereka juga bukan pemuda, bukan young couple, bukan pasangan muda, tapi seseorang yang sudah berusia namun jiwanya muda. Saya persilakan maju ke depan, Bapak Joni dan Ibu Linda. Ya, puji Tuhan ya. Usia boleh nambah, tapi jeansnya keren. Puji Tuhan ya. Kalau boleh tahu ya sambil naik ke sini, kalau tanya sama wanita nggak sopan usia berapa, kalau laki sama laki nggak apa-apa. Pak Joni, umurnya berapa tahun ini? 59. 59. 59. 59, haleluya ya. Mari datang ke tengah sini, puji Tuhan ya. 59 dan 17,5 ya, betul ya. Oh. Saya mau tanya, kemarin hari Minggu kan termasuk golongan di depan yang pakai hem putih. Kita lantik, kita doakan, saya doakan sebagai gembala sidang, CGL baru atau pemimpin kelompok sel. Kok mau? Apa yang membuat Pak Joni dan Bu Linda bersedia di umur 59-nya Pak Joni ini, sebentar lagi 60, mau melakukan sesuatu yang baru, mau memimpin CG atau kelompok sel, ikut menggembalakan jemaat ini bersama dengan saya dalam sel group. Apa yang membuat Anda bersedia? Ya, yang pertama-tama kami mengucapkan syukur pada Tuhan yang seusia saya ini kami selalu masih dipakai Tuhan selalu. Kami bersyukur juga sama Pastor Philip yang kemarin melantik saya. Saya terus berapi-api semangat melayani Tuhan. Amin, puji Tuhan. Begitu. Kalau saya bilang melantik itu bukan berarti jadi pendeta loh, yang enggak. Kalau boleh tahu pekerjaannya apa? Saya sebagai sales. Sebagai sales ya, masih bekerja. Masih bekerja. Ya kan, dan masih berkreasi. Bukan jadi pendeta, tapi melayani sebagai ketua kelompok sel. Mungkin yang live streaming ini juga mungkin gak ngerti apa sih itu kelompok sel. Gereja kita ini gak dipimpin sama 1-2 orang saja, tapi kita belajar saling membimbing. Ada pemimpin-pemimpin di antara jemaat, volunteer atau sukarela. Bukan bekerja di dalam gereja, mereka dipercaya oleh gereja untuk membimbing 10 orang misalnya dalam satu sel group. Berapa orang satu CG-nya ya? Sekarang 21, 22. 21, 22. Ini sudah siap untuk membelah CG-nya. Haleluya. Belajar untuk memimpin. Nah ternyata bukan hanya orang muda yang diberi kesempatan dalam gereja kita. Orang tua juga di tempat ini harus belajar memimpin sesamanya ya. Nah untuk bisa ikut menjadi pemimpin CG atau kelompok sel ini, mengikuti yang namanya CG training ya. Nggak pusing. Nggak ya Bu Linda gimana? Nggak apa-apa langsung bisa kok ini. Mikro. Ya, halo ya. Bisa? Ya. CG training itu kayak semacam ya pelatihan sederhana ya. MSJ, My Spiritual Journey. Jadi sekolah lagi dong. Nggak apa-apa ya kan? Kita sekolah lagi supaya jangan sampai kita itu tumpul di sini. Puji Tuhan ya mau menggembalakan 21 ya. 21, 22. 21, 22. Nah sejak menggembalakan, sejak ikut untuk memimpin CG, perubahan hidup apa di dalam kehidupan Anda berdua yang paling nyata? Ya kami bersyukur ya, karena kami sekarang bisa melayani CG, yaitu karena kemurahan Tuhan. Karena kami bisa sekarang jadi ketua CGL itu karena kami dulu memang sudah ditawari sudah 3 tahun yang lalu gitu ya.
Tapi saya masih mengeraskan hati, enggak mau gitu loh. Karena apa? Satu, mungkin saya masih ngurusi pekerjaan. Kedua, mungkin ya kalau ngurusi orang banyak juga susah gitu. Makanya saya karena sudah Tuhan memberi kemurahan kepada saya, kebaikan. Waktu tahun yang lalu saya juga kena COVID. Itu Tuhan sembuhkan karena sebetulnya mau kena stroke tapi akhirnya Tuhan sembuhkan. Juga mama saya yang di umur 82 tahun itu juga kena serviks ya, kanker serviks juga Tuhan sembuhkan. Wow. Tahun yang kemarin juga suami anak saya terus mertua saya naturasi oksigennya itu sudah di bawah 50 juga Tuhan sembuhkan. Puji Tuhan. Jadi tunggu apa lagi, mumpung kita masih sehat. Itu dia, betul. Kita akan memuliakan dan meninggikan Tuhan, gitu. Hidup ini harus jadi berkat. Ya, betul. Untuk apa lagi kalau bukan untuk melayani kerajaan Tuhan ya. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk beliau berdua. Yang terakhir, apakah ada kesaksian singkat orang yang dipimpin oleh Anda berdua? Sekalipun mungkin kalau kita memimpin orang ini, kita ini kan siapa? Mungkin bukan pendeta, tidak dilatih teologi. Saya belajarkan hanyalah dasar-dasar sederhana di gereja, lalu saya terapkan waktu memimpin orang lain. Tetapi ternyata Roh Kudus itu mengurapi loh. Asal orang itu mau, Tuhan gak cari orang mampu. Tuhan tuh mengurapi kita. Tuhan bisa pakai orang biasa secara luar biasa. Saya yakin dari CG-nya bisa 21 orang sudah waktunya membelah. Tetapi bisa sampai segitu itu pasti karena orang diberkati. Gak mungkin lah orang itu terpaksa mengikuti pemimpin, mengikuti mereka berdua. Apakah anggota CG-nya itu ada anak muda juga, orang tua, campur-campur juga? Ada berapa pemuda. Tapi juga berapa orang gitu aja. banyak AI susu juga di dalam. Banyak susunya sama AI-nya. Apanya? Banyak susunya sama AI-nya. Banyak susu sama AI-nya. Ya kan? Ya Tuhan, orang-orang mengikuti Anda berdua loh. Mereka bukan kita sih, tapi karena Tuhan Yesus ya. Tetapi mereka coba sebutkan satu aja perubahan hidup yang nyata di antara orang-orang yang Anda pimpin. Ya sekarang ini kita mulai dalam CG itu kita mulai bisa memberkati orang-orang kita kunjungi mungkin gitu ya. Jadi kita di saat Natal gini kita mencoba mengunjungi orang-orang yang ada kesulitan atau kemampuan. Itu kita coba kunjungi, kita doakan. Gitu. Jadi Anda berdua ngunjungi, ya, nanti doakan. Sama kelompok itu yang sama kelompoknya kan? Sama kelompok CG. Iya, sama kelompok CG-nya datang kunjungi, doakan. Dan mereka senang didoakan. Ya, begitu. Dan mereka merasa nggak sendirian. Ya. Dan juga ada jawaban-jawaban doa pastinya ya. Karena itu mereka, ya jadi akhirnya mereka sendiri pun bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan Anda berdua. Orang-orang seperti Anda inilah yang kami sangat hargai. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan untuk Pak Joni dan Bu Linda. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan sama-sama di Kisah Para Rasul. Pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Simple aja satu ayat. Saya sampaikan sebuah visi untuk GMS senior. Atau warga negara senior, warga negara kerajaan sorga yang senior di gereja kita. Jangan lupa loh, jikalau anak kecil bukanlah pemain cadangan di gereja kita, orang tua bukanlah buangan. Tahu nggak Tuhan itu membagikan rotinya itu rata ke 5.000, nggak ada satu cuil lebih besar, satu cuil lebih kecil. Saya bukan bicara soal jumlah atau angka. Saya bicara tentang porsi kerajaan sorga. Kita baca dulu ayatnya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan sama-sama orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ada 3 kategori. 1 anak kecil, 2 teruna. Teruna itu anak muda. 3 orang tua. Dan 3-tiganya ahli waris Roh Kudus. Masing-masing ada pengurapannya. Jadi gereja kita ini mau segede apapun juga selalu dibagi jadi 3 pekerjaan Roh Kudus yang sama. Anak-anak kita
tahukah bahwa besok hari Sabtu pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat, sekarang ini, gedung ini dipenuhi dengan anak-anak kecil yang ibadah di ruang utama. Jadi mereka bukanlah pemain cadangan. Anak-anak kita sungguh-sungguh kita perhatikan. Orang muda udah jangan bilang, orang muda itu kan ininya kan kantongnya besar. Dari sejak mereka itu sekolah, bangku sekolah sampai usia tertentu. Kalau di Amerika, di negeri orang-orang bule, 55 itu disebut lanjut usia. Kalau di Indonesia mungkin 55 orang belum bersedia disebut itu. Misalkan 60 gitu ya. Kalau 60 berarti Pak Joni tahun depan disebut sebagai lansia. Tapi boleh sebut apa aja deh. Jiwa kita itu gak tergantung itu karena kita punya Roh Kudus. Apalagi roh kita. Kita tuh punya roh di dalam Bapak Ibu. Manusia terdiri dari tubuh, badan kita. Jiwa itu pikirannya, kehendak, emosinya, keinginan. Lalu roh kita di dalam itu loh. Itu yang memisahkan antara kita dengan orang yang belum percaya Tuhan. Roh mereka belum dihidupkan alias mereka masih mati rohani. Roh kita itu gak ada usianya. Forever muda. Di dalam roh itu segala berkat mujizat. Di situ tinggal urapan, pengurapan Allah. Dan itu gak ada pengaruh. Makanya itu Musa mulai dipakai Tuhan ketika umur 80. Wow. Demikian pula Abraham tentunya kita tahu. Jadi manusia seringkali melihat kantongnya bukan anggurnya. Oh kantong anggurnya, lihat packagingnya. Saya gak mau begitu. Sebagai gembala sidang, saya belajar minta sama Tuhan mata yang terang. Saya melihat anak kecil bukan sebagai generasi esok hari. Saya melihat mereka sebagai generasi yang dipakai Tuhan hari ini. Saya melihat orang tua bukan sebagai orang yang maafkan bahasa saya. Karena kita semua tua muda sama-sama kok. Karena zaman-zaman ini sekarang orang mati itu bisa umur 20. Gak sedikit bayi yang meninggal dunia. Tapi orang di usia tertentu jangan pernah dilabel ini. Mereka hanya menunggu panggilan Allah. Maksudnya ke sorga. Tuhan masih punya rencana. Masa Tuhan tuh bertele-tele kalau Tuhan masih menaruhmu di bumi ini? Pasti ada sesuatu. Tapi seringkali kan kita bilangnya begini, ya kan saya masih ada di dunia untuk mendoakan anak cucu. Tenanglah ada gereja, tanpa Anda pun mereka akan didoakan. Jadi mengapa Anda ada di sini? Mengapa? Ya kan untuk mendoakan keluarga. Keluarga Anda asal sudah connect sama gereja, sudah ada yang doakan. Saya percaya ada sesuatu lebih, itu iya, jangan salah mengerti. Itu iya, sangat betul. Bagaimanapun anak-anak cucu Anda didoakan oleh orang lain, bahkan gereja, tetap juga tidak bisa menggantikan doa Anda karena Anda sangat terbeban. Kan mereka adalah anak cucu Anda, anak cucumu. Saya ngerti, itu gak bisa tergantikan, saya pahami. Saya pahami sebagai orang tua juga. Anak kami bertiga didoakan, anak saya yang kecil itu anggota daripada Eagle Kids di sini. Anak saya yang kedua, dia CGL di Army of God, di kelompok muda-mudi di gereja kita. Anak saya yang besar, sekalipun sudah sekolah di luar negeri, dia tetap bagian dari gereja kita. Terus ada yang mendoakan, tapi saya tetap berdoa untuk mereka, karena doa kami papa mama tak tergantikan, saya paham. Tapi pasti ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain bukan hanya untuk family Anda, tetapi untuk family Allah. Karena Alkitab dikatakan pada akhir zaman akan terjadi pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, teruna-teruna dan orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Berarti ada sesuatu tentang kerajaan Allah, bukan melulu keluarga kita, tapi ada sesuatu tentang family-nya Tuhan Yesus, tentang gereja. Dengan kata lain, Roh Kudus dicurahkan ke atas semua manusia rata itu supaya membangun kerajaan Allah. Bukan hanya lewat keluarga Anda, membangun kerajaan Allah yang lebih besar dari keluargamu. Berarti setiap Bapak Ibu yang sekarang datang di GMS Senior ini, Anda terpanggil untuk bersama kami menyelesaikan 1000 gereja lokal dengan 1 juta murid. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tahun 2030 nanti, setiap tahun itu berharga, apalagi kalau orang sudah mulai menua. Jangankan Anda, saya masih jauh lebih muda dibanding dengan sebagian Anda di sini, sebagian besar Anda. Waktuku berharga tiap tahun. 2030, 300 gereja akan berdiri.
kita akan menggembalakan banyak domba. Kalau semua domba digembalakan dari mimbar sini, pasti akan tercecer kiri kanan. Bukankah kita harus membantu pengembalaan? Jikalau 1 juta orang nanti itu, setiap Anda dibutuhkan 300 gereja tahun 2030. Berapa ratus ribu murid Kristus dipercayakan ke gereja ini? Saya butuh Pak Joni, Bu Linda, tolong jaga 21 di bawahmu. Bantu gembalamu. Sebab saya sedang membantu penggembalaan Kristus. Bantu aku. 21 Pak. Lalu nanti 21 udah kebanyakan. Dilatih lagi. Orang berikutnya akan menjadi CGL atau pemimpin kelompok sel selanjutnya. Wah, Pak Joni, Bu Linda sudah gak punya anak keturunan kandung lagi. Karena anak-anaknya sudah besar, sudah punya cucu. Tapi ternyata masih bisa beranak juga. Anak rohani. Baru setelah usia 60. Ajaib bukan? Itu Roh Kudus. Kalau anak-anak keturunan kandungnya, itu manusia bisa. Tapi anak rohani, itu Roh Allah. Allah memanggilmu. Saya percayakan Pak Joni 21. Mungkin nanti saya percayakan bapak tertentu, ibu tertentu di sini. Saya percayakan 22. Tapi Pastor Philip, apa saya masih bisa? Saya kan usia tertentu begini. Jangan lihat pada ragamu saja. Pandang roh di dalammu yang tidak kenal usia. Roh Tuhan dicurahkan supaya orang tua mendapat mimpi. Ini artinya 2. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Orang tua akan mendapat mimpi. Bolehkah dengan hormat saya minta Anda turut mengatakan bersama dengan saya. Katakan orang tua mendapat mimpi. Sekarang katakan saya mendapat mimpi. Apa artinya orang tua mendapat mimpi kalau Roh Kudus dicurahkan? Ada 2 arti, sederhana ya. Berarti orang tua itu yang bermimpi. Arti yang selanjutnya, orang lain gereja bermimpi untuk orang tua itu. Sebelum saya ceritakan mimpi saya untuk Anda. Ini bukan mimpi di siang bolong, saya mimpi di bilik atau ruang doaku. Jadi saya kasih bocoran dialog saya dengan Kristus tentang Anda yang berusia 55 plus. Kalau di Amerika ya sudah 55 ke atas atau 60 seterusnya. Sebelum saya jelaskan mimpi saya kepada Anda, saya jelaskan dulu bagaimana Anda bisa bermimpi. Kalau Roh Kudus itu turun atas seseorang, pikiran pensiun itu kan lari. Karena Roh Kudus itu berkarya. Dialah roh yang melayang-layang di udara, terjadi penciptaan dunia. Roh Kudus itu selalu mencipta sesuatu. Pensiun boleh secara fisik, kalau kita sudah mulai berusia jangan angkat berat misalnya. Dahulu kala suka main tenis, ngos-ngosan, badminton juga, sekarang mungkin jogging atau jalan treadmill saja, atau berenang. Ada hal-hal tertentu memang perlu dipensiunkan. Tetapi bukan pekerjaan Allah di dalam kehidupan Anda. Bermimpilah Bapak Ibu, jikalau Anda sudah di atas umur 55. Bermimpi lagi. Arti kata kita, Anda bermimpi itu artinya apa? Artinya bermimpilah untuk melakukan sesuatu yang baru. Yang belum pernah engkau lakukan, bahkan di luar zona nyaman. Bermimpilah. Yang berani bermimpi. Bukan semakin tua semakin menjadi-jadi atau menggila nanti, bukan ya. Maksud saya pekerjaan Tuhan, bermimpilah bahwa Allah akan memakaimu dengan cara yang baru. Tapi bukannya saya ini sudah tua. Perkataan itu tidak memuliakan Allah, itu berarti kita klaim bahwa kita sudah kadaluarsa. Kalau memang sudah kadaluarsa, maafkan saya, Tuhan sudah panggil Anda ke sorga sekarang juga. Kalau belum, berarti Anda belum expired. Usia hanya angka. Bermimpilah. Kalau Roh Kudus datang, Anda harus bermimpi. Bermimpi Tuhan akan memakai aku dengan cara yang baru. Saya masih umur 47. Saya mulai melukis, itu umur 40. Orang lain biasanya melukis umur 8. Umur 40, saya berani bermimpi, meskipun belum tua,
Saya melihat terunamu mendapat penglihatan, bukan? Saya melihat diri saya bisa melukis. Maka terjadilah alias kejadian. Kalau sekarang saya ditanya, saya bermimpi apa? Saya kepingin nanti kalau Tuhan izinkan ya, saya nggak tahu ya, semua itu harus berkata begini, kalau Tuhan kehendaki. Karena kita nggak tahu hari esok. Kalau Tuhan izinkan, nanti umur 60 saya mau sekolah lagi. Karena saya nggak keburu sekolah, bagaimana bisa? Saya 2 minggu ini aja istirahat, 1 hari sabat aja belum, saya masih badan saya ini masih capek sekali sebenarnya. Nggak berhenti saya. Bagaimana saya bisa sekolah? Sementara itu istri saya mulai sekolah lagi beserta dengan hamba-hamba Tuhan di gereja ini. Mereka mengambil sarjana 2, ya masters di Amerika, korespondensi dengan sebuah university. Istri saya sudah punya 3 anak, bersama anak-anak saya sudah kuliah, sekarang mama dan anak kuliah bareng-bareng. Satu ngambil sarjana 1, satu ngambil sarjana 2. Susah nggak? Urus rumah tangga, paling susah itu urus saya. Karena jadwal saya itu, kita nggak boleh memuji jadwal sendiri. Tapi benar-benar nggak bisa bernafas, sudah gitu aja. Kalau saya nggak bisa bernafas, istri saya lebih nggak bisa bernafas lagi untuk atur jadwal saya dan ngatur semuanya ini. Belum rumah tangga, belum pelayanan suaminya, sekolah. Dan gak gampang loh, orang bilang, kalau masih remaja, ininya masih encer untuk sekolah. Sekarang belajar sesuatu yang baru, bahasanya lain lagi, Inggris. Profesornya bule semua. Dan bangunnya beda waktu, sini sama Amerika. Bangun pagi-pagi, sana malam kan, ketemu sama guru-gurunya, profesor-profesornya, beserta dengan total belasan hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala yang sekolah lagi di usia tengah-tengah sekarang, 40 sekian. Saya bermimpi, saya lihat mereka, saya ingin sekali. Saya bermimpi suatu saat kalau Tuhan izinkan, saya sudah 8 tahun lagi, 55. Saya akan berdoa Tuhan umur 60 mungkin saya akan sekolah lagi. Saya ini cuma sarjana 1. Mimpin gereja yang sekarang so far 55.000 jemaatnya. I want to dream. Bapak Ibu Saudara, itu artinya kalau Roh Kudus tiba, kita akan berani membayangkan, melakukan sesuatu yang baru. Dan kalau kita melakukan sesuatu yang baru, sudahlah, waktu kita itu gak banyak. Jangan baru itu segala sesuatu. Pikirkan sesuatu yang baru untuk melayani kerajaan Allah. Kalau Tuhan memanggil Anda suatu hari, kita semua akan dipanggil Tuhan. Semoga pemandangan terakhir hidupmu di masa tua adalah menggembalakan domba Kristus. Nah, sekarang saya izinkan saya ngomong sama Anda, mimpi saya, mimpi kami, mimpi gereja ini untuk Anda di usia ini. Kalau Roh Kudus itu turun, orang-orang tuamu akan mendapat mimpi. Saya bermimpi untuk GMS senior Gereja Mawar Syaron ini. Saya bermimpi untuk Anda. Saya mimpi CGL berikutnya. Itu dari kalangan ini. Karena itu slogannya GMS Senior, sekalipun kita bisa nari poco-poco, bisa berpacu dalam melodi, tujuan utama kita itu tidak rendah sama sekali. Bukan entertainment, tapi kerajaan Tuhan. Tujuan pertemuan ini diadakan 1 bulan sekali, bukan untuk menggantikan CG, karena Anda semua terlibat dalam CG tertentu. Kalau belum, segera hari ini. Bukan ketemunya dengan anggota CG semuanya yang lanjut usia, bukan, tetapi segala usia. Tentunya pasti nanti didominasi dengan susu AI. Kalau anak muda yang pimpin CG ya banyak anak mudanya lah ya. Kalau orang tua yang pimpin CG ya banyak orang tuanya. Udah itu sudah lumrah. Tapi ini bukan kelompok lansia di CG kan jadi satu, enggak. CG itu berkembang, berbuah, terus mengembang. Bayangkan, Anda terus beranak cucu secara rohani. Saya dorong Anda sekolah lagi. Kalau belum ikut MSJ, ayo segera My Spiritual Journey. Cuman e-Olsan kok gampang, 1, 2, 3 selesai. Di gereja kita bersertifikasi. Udah diakui ini orang bisa melayani. Lalu nanti belajar CGT-nya. Ya, orang tua juga baca koran, juga baca berita. Mendingan baca kabar baik. Diajari, dilatih gimana untuk memimpin kelompok kecil, gimana untuk bicara sama domba-dombanya, gimana untuk melayani dan mendoakan. Betapa lebih indahnya kalau Anda mau mencoba sesuatu yang baru, coba itu. Tapi nanti kalau saya nanti
mau lulusan CGT trainingnya saya gak lulus gimana? Tenanglah. Bisa hair 3 kali kok. Gak lulus bisa ulang kok. Lalu nanti waktunya diperpanjang. Mungkin kalau kita gak seencer dulu mungkin ya, kalau muda-mudi kita kan cepat belajar sesuatu. Makanya kalau orang belajar bahasa, itu semakin kecil semakin jadi. Saya waktu umur 6 tahun pindah Taiwan, balik Indonesia gak bisa bahasa Indonesia saya. Saya ngomongnya bahasa Chinese. Sekarang suruh belajar bahasa Chinese, kalau saya punya fondasi, aduh sulitnya setengah mati. Suruh nulis, suruh baca, susah di usia sekian. Tapi bukan alasan untuk kita gak berkembang. Kalau Anda mau coba sesuatu yang baru, coba MSJ. Coba CGT, My Spiritual Journey, coba Cell Group Training. Memang saya ngerti nggak semua orang di usia, segala usia, termasuk usia tua, bisa menjadi pemimpin CG. Nggak bisa semua, nggak bisa. Tapi saya imani dulu semua bisa, boleh nggak? Nanti kalau ada yang nggak bisa, perkecualian nggak apa-apa. Daripada saya imani semua nggak bisa, nanti kalau perkecualian 1-2 bisa, buahnya akan minim. Saya imani dulu semua bisa. Nanti kalau memang yang nggak bisa ya nggak apa-apa. Kan bisa mendukung dengan cara lain. Ya kan? Sama kok, anak muda juga nggak semua bisa. Jadi segala usia itu pasti ada rintangan yang bisa diterima. Tapi saya imani dulu Bapak Ibu bahwa Anda bisa. Slogannya GMS Senior ini satu. Menjadikan 55 plus. Itu Anda Bapak Ibu. CG leader berikutnya. Izinkan saya untuk berani dan lancangi. Izinkan saya untuk mengganggu hidupmu sekali lagi. Karena kerajaan Allah itu darurat, emergency. Kerajaan Tuhan terdiri bukan hanya dari anak muda atau anak kecil, tapi orang tua juga yang mendapat mimpi. Izinkan saya untuk berani, mengimani bahwa Anda semua akan dilatih menjadi CG leader berikutnya. Lalu 1 bulan sekali kumpul seperti ini. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Ini bukan CG-nya, ini persekutuannya. Sebulan sekali datang ke sini, biar ketemu sesama. Biar ketemu sesama yang sebaya. Agar supaya besi menajamkan besi, rekan kita menajamkan kita. Lalu kembali ke CG-nya, bersinar teranglah. Hari ini juga kesaksian Pak Joni menjadi berkat. Tapi nanti kembali ke CG-nya, jadi pemimpin mereka 21 orang itu. Di antaranya ada anak muda, tapi dominasi Susuk dan AI. Layani mereka, pimpin mereka. Tapi datang setiap bulan seperti ini Pak Joni dan Bu Linda. Selain untuk bisa menajamkan mereka, Anda pun akan ditajamkan setiap kali kita kumpul seperti ini. Kan ditangkap, saya nggak salah. Ya, kalau nggak salah Tommy, putranya berkata pada saya, Papa itu waktu Ko-Philip khotbah tentang orang di atas 55. Bisa memimpin dan bisa menggembalakan. Bersama dengan saya, Anda menangkap. Kalau nggak salah duduk di belakang. Sejak hari itu bersedia dan berkata, oke. Saya memberi diri, boom, 21 Tuhan percayakan. Saya rindu itu terjadi. Jangan sampai Anda merasa saya ini mengambil keputusan sendiri. Makanya itu ada impartasi. Siang ini saya ngomong sama Anda baik-baik, Bapak Ibu, please, jiwa-jiwa menunggu Anda jutaan orang. Tuhan membutuhkanmu. Gembalamu membutuhkanmu. Gereja ini membutuhkanmu. Dan lebih tepatnya, mereka yang Tuhan akan percayakan dalam tanganmu itu membutuhkan Anda. Bisakah kita di sini berkata seperti Yesaya umur 55? Yesaya nggak tahu, Yesaya sih umur muda waktu itu, tapi ini Yesaya baru 55 plus 60, 70 dan berkata ini aku, utuslah aku. Saya harap Anda begitu. Gereja ini bermimpi, ini slogan GMS Senior. Menjadikan 55 plus CGL berikutnya atau pemimpin kelompok sel selanjutnya. Saya harap Anda menangkap apa yang Tuhan hendak katakan kepada kita. Tapi Pastor Philip, saya bisa, saya mau. Mungkin ada orang tertentu, saya tahu ya ada orang-orang yang mungkin sudah betul-betul fisiknya tidak memungkinkan, saya mengerti. Fisiknya tidak memungkinkan. Bagaimana bisa memimpin CG? Tapi itu pun jangan cepat-cepat menyerah. Kemarin di ibadah yang ke jam 4 waktu sini, ibadah yang ke-4 itu. Seorang bersaksi yang baru saya lantik juga di antara orang-orang yang hari itu didoakan menjadi pemimpin CG yang baru. Ya seperti Pak Joni begini, ada satu orang lebih muda, kelihatan dia muda, tapi jangan terkecoh dengan kemudahannya. Karena dia kanker lidah.
relapse dari stadium 4. Mereka berdua memberi diri, kami mau jadi CGL-nya. Karena istrinya bisa bantu, mereka suami istri. Dan dia berkata di sini, di depan sini, dengan suara yang tiada, dengan serak berkata, melayani Tuhan, itu suatu kesempatan yang berharga. Jangan pilih-pilih pelayanan. Orang dunia berkata, ngapain dia mau jadi CGL dalam kondisi begitu? Dia jaga 10-20 orang untuk Tuhan dan untuk bersama dengan gembalanya. Orang berkata kamu berobat saja. Atau maaf nih, kalau memang usianya seperti dunia kan punya prediksi. Bisa berapa lama sih? Paling tidak, dia sepakat dengan saya sehati. Kalau sampai sesuatu terjadi, jikalau Tuhan memanggilnya, pemandangan terakhirnya di dunia ini adalah menggembalakan domba Kristus. Bersama dengan Kristus dan bersama dengan gembala sidangnya. Tapi kalau dia bisa berumur panjang, itu semua yang kita harapkan, kita doakan. Supaya dia bisa terus melayani orang seperti ini gimana, itu membuat semua orang di jemaat menangis, termasuk saya di sini. Saya sampai gak bisa berkhotbah awal-awalnya, sampai saya harus menguasai diri. Saya tertemplak. Sekalipun jikalau usia orang tertentu itu tinggal 3,5 tahun. Saya gak ngomong dia, saya ngomong orang tua. Misalkan, maafkan saya. Misalkan kalau iya, usiaku enggak panjang lagi, iya kan? Kalau setiap kali anak muda umur 14 dinyanyikan happy birthday to you, masih panjang sekali. Tapi kalau umur 84 mungkin happy birthday to you, semakin langka setiap tahun harus dihargai. Makanya itu, kalau papa mama atau engkongnya, omanya ulang tahun emas, anniversary, perayaan pernikahan, mencapai umur 80 kan dirayakan besar-besaran sebelum pandemi. Kenapa? Karena itu berharga setiap tahunnya. Tapi misalkan kalau kehidupan Anda tinggal 3,5 tahun. Pertanyaan saya, Anda mau buat apa dengan sisanya? Sesuatu baru apa yang Anda mau coba? Atau nggak usah, sudah menyerah aja, kita tinggal lewati. Atau bagaimana, apa yang Anda akan lakukan dengan 3,5 tahun terakhir itu? Yesus mengubah dunia hanya dengan 3,5 tahun saja. 3,5 tahun terakhirnya sekalipun Yesus bukan lansia, umurnya 33,5. Memulai pelayanan umur 30. Dengan 3,5 tahun terakhirnya, pemandangan terakhir Yesus di dunia ini adalah menggoncangkan dunia dengan Injil dan memuridkan orang. Jikalau memang Anda sisa 3,5 tahun, pastikan pemandangan terakhir adalah menggembalakan domba Kristus. Itu benang merahnya sampai kekekalan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi saya doa, Changmin Pai Sui. Panjang umur Bapak Ibu. Saya doakan sebagai gembalamu. Semua GMS, semua jemaat senior di gereja kita itu. Jangan ada satupun yang tidak penuh usianya. Saya berdoa tiada yang mati prematur. Jangankan orang tua, bayi juga, anak muda. Saya doakan semua Anda sehat, panjang umur melayani Tuhan. Amin. Tapi jikalau kita diberikan waktu sisa di depan, what would you do? Apa yang Anda mau lakukan dengan itu? Saya yakin seorang senior, tahun-tahun terakhirnya, jikalau memang demikian kondisinya, bisa mengubah dunia. Tapi saya Pastor Philip mana bisa, saya ini sudah tua. Dunia berkata saya tua, saya sudah lanjut usia sunset atau sudah matahari terbenam. Bisa apa? Salah, dunia salah, dunia salah. Saya bisa apa? Anda mungkin tidak bisa mengubah dunia. Saya juga nggak bisa. Tapi Anda masih bisa mengubah dunianya satu orang. I cannot change the world. Saya nggak bisa mengubah dunia. Sebesar apapun pekerjaan yang saya lakukan, saya nggak bisa mengubah bumi. Tapi saya bisa mengubah dunia satu orang. Dan seluruh dunia orang itu akan ditunggang balikkan karena pelayanan saya kepadanya. Orang itu harusnya masuk neraka nggak jadi. Orang itu harusnya bunuh diri nggak jadi. Orang itu harusnya cerai nggak jadi. Orang itu kecewa sama Tuhan kembali. Orang itu putus asa dapat semangat melalui mulut saya. Orang itu nggak bisa berdoa, saya ajari. Orang itu bisa berdoa, saya doa dengan dia. 2-3 orang sepakat terjadi sesuatu. Dan doanya dijawab. Saya nggak bisa mengubah dunia, Pastor Philip. Tapi dengan sisa hidupku, nggak tahu berapa tahun, seperti Yesus 3,5 tahun terakhirnya. Ku serahkan untuk kerajaan Allah. Aku bermimpi bahwa aku dipakai lagi. Dan gerejaku bermimpi untuk aku. Tidak ada halangan. Aku bermimpi, gerejaku bermimpi, sepakat, kejadian.
Saya bukakan jalan. Bapak Ibu Saudara, saya janji. Setelah GMS Senior hari ini, saya akan bicara dengan semua asisten gembala kami. Saya akan bicara dengan semua gembala untuk memperhatikan dan untuk memberi kesempatan kepada orang-orang usia 55 ke atas di gereja kita. Asal mereka mau bayar harga, asal mereka mau sungguh-sungguh, asal mereka bisa juga tentunya diberi kesempatan untuk memimpin. Saya akan beritahu pada semua gembala-gembala yang ada di bawah saya. Di semua pengembalaan di mana-mana, Anda kan gak semuanya tinggal di GMS Surabaya Barat, ada juga yang di timur, ada juga yang dari wilayah-wilayah lain di Surabaya, atau juga yang live streaming di mana-mana ada gereja Mawar Sharon. Saya akan tekankan, jangan diskriminasi 55+, jangan ada noda, jangan ada nada begini. Usia itu ada kadaluarsanya, enggak ada. Semua orang gereja kami, gereja kita itu terdiri dari 3. Anak kecil, anak muda, orang tua. Masing-masing porsi sahamnya sama dalam urapan. Saya akan beritahu sama semua gembala-gembala untuk buka jalan. Seperti Pak Joni dan Bu Linda, beri mereka kesempatan memimpin apabila mereka bisa, apabila mereka mau. Maukah Anda untuk memimpin? Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kalau yang belum ikut CG, boleh saya tanya dengan ini ya, kalau siapa yang sudah mengikuti, ikut di CG Connect Group atau Cell Group, Anda jadi anggota minimal ikut, bolehkah dengan hormat saya tanya pada Anda, bisa Anda mengangkat tangan jikalau iya jawabannya yang sudah ikut. Wow, lihat hampir semua sudah ikut, ternyata memang betul-betul gereja kita terdiri dari 3 golongan usia. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan dan untuk orang-orang ini. Sekarang saya tanya, yang belum ada enggak ya? Saya mau bantu supaya konekkan Anda, supaya Anda masuk. Ya, karena ini bukan CG-nya, ini persekutuannya. Kalau kita datang hari Minggu gitu ya, berapa kali ibadah, Anda tenggelam di lautan manusia, ada yang tua, ada yang muda. Tapi kalau gini ketemu kan bisa lihat, oh iya usia-usia sebaya. Puji Tuhan ya, makanya ini bisa menjadi penajaman, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Tapi saya mau konekkan Anda dengan CG, karena gereja kita nggak punya program apa-apa. Program kita hanya CG saja. Yang lainnya itu hanya itu adalah pendukung. PAW, semua everything itu pendukung. Kita hanya punya satu program, pengembalaan. Saya ingin Anda juga terlibat dalam pekerjaan pengembalaan Kristus di akhir zaman, atau di akhir hidup kita juga. Kita waktu depan itu tinggal sisa, termasuk waktu saya itu tinggal sisa di depan situ. Saya nggak lebih muda sih, sama seperti Anda. Saya akan semakin tua setiap harinya. Kita serahkan untuk itu, bermimpi lagi, ayo aku mau dipakai Tuhan. Ayo berlomba-lomba, berambisi yang baik. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Jangan nyerah. Wah, sudah lewat. Siapa bilang tidak ada sunset, tidak ada matahari terbenam dalam urapan. Tidak ada. Dan kalau Anda yang belum bergabung dalam CG, bolehkah dalam hitungan ketiga saya minta Anda mengangkat tangan. 1, 2, 3. Ada 1, ada lagi, siapa lagi yang belum? 2, 3. Oke. Bisa tetap diangkat ya tangannya tadi, saya lihat. Oke, Bapak Ibu yang di sekelilingnya bisa melihatnya. Nanti tolong di approach ya, didekati, diajak. Kalau nggak salah, ini dia. Kalau punya HP gampang kok. Ini diklik aja, tek, gitu. Dikeluarkan HP-nya, ya. Lalu tinggal pergi ke foto kayak kita mau selfie gitu, atau mau foto apa. Di foto situ diginiin, nanti dia muncul linknya, muncul ditekan, keluar. Betul ya, semacam itu ya. Ya, saya juga gaptek kok, gagap teknologi. Ngajari tapi tanya. Betul ya, Anda bisa keluarkan HP-nya, Anda langsung akan terhubung nanti. Nanti akan ada seorang menghubungi Anda. Ya, tinggal masukkan saya namanya siapa, usia berapa, nanti akan wilayah Anda tinggal di mana, alamatnya akan disesuaikan. Nanti akan ada seorang yang akan ada dari kami menghubungi Anda untuk bergabung di CG. Ayo berlomba-lomba hingga semua jadi pemimpin. Bapak Ibu, saya ajak Anda untuk berpikir sedikit matematika. Matematika juga bukan subjek kuat saya. Saya itu bertemu dengan Tuhan 2003 di kamar saya, mengalami sebuah perjumpaan. Lalu keluarlah, tercetuslah apa yang menjadi misinya Gereja Mawar Sharon, visi kita, yaitu mendirikan 1000 gereja dan 1 juta murid, betul ya? Gereja kita itu gereja sel yang apostolik dan profetik. Jadi gereja kita itu sel. Bukan ibadah, banyak-banyakan ibadah, tapi sel group. Penggembalaan
unit terkecil, kayak per family, keluarga gitu loh. Kayak keluarga Anda, satu keluarga berlima, bertujuh, atau berempat. Nah, kalau 1 juta orang, butuh berapa CG kira-kira untuk mengembalakan mereka? Kalau 1 CG 10 orang, Tuhan sudah kasih kita, dalam roh saya sudah terima. Tuhan sudah kasih kita 1 juta, sekalipun sekarang jemaat kita baru 55.000 orang. Tua muda ya. Kalau 1 juta orang sudah diberikan, 10 1 CG-nya berapa sel grup kita butuhkan? 100.000. Wow. 100.000 CG yang kita butuhkan, butuh berapa CGL, pemimpin CG Bapak Ibu? 100.000. Jemaat kita sekarang 55.000. Masih kurang 45.000. Bahkan lebih dari itu, karena 55.000 gereja kita itu sekarang banyak juga yang masih simpatisan. Baru jemaat baru datang hanya ikut saja. Berarti 100.000 jemaat pertama, Gereja Mawar Sharon yang saya gembalakan ini, semua bisa jadi CGL. Semua bisa. Iya kan? Masuk akal. Semua bisa jadi CGL 100.000. Coba saya tanya sekali lagi, siapa di sini termasuk 100.000 jemaat pertama itu? Makanya tadi kan Pak Melki tanya, sudah Mawar Sharon? Sudah. Ya berarti Anda yang berkata sudah itu sudah termasuk 100.000 itu. Berarti Anda dalam golongan yang ditakdirkan untuk jadi pemimpin. Kalau Anda punya bangunan, mall seperti ini contohnya, Anda itu fondasinya. 100.000 pertama itu fondasi Bapak Ibu Saudara, bukan lansia. Fondasi itu ada 3 usia. Anak kecil, anak muda, orang tua. Anda fondasi bersama dengan saya. Ya kan, kalau Anda yang tahu tentang bangunan, bapak-bapak di sini mungkin zaman Anda mungkin dulu aktif, bangun rumah segalanya. Ada bagian rumah kalau dirobohkan renovasi, nggak boleh diruntuhkan karena itu struktur. Tahukah yang nggak boleh diruntuhkan? Hidupmu, karena Anda strukturnya 1 juta murid itu. Siapa bilang? Makanya kita nggak sebut ini GMS lansia, ini GMS senior. Berarti Anda itu senior di mata Tuhan. Kalau orang muda layak melayani, terlebih lagi Anda. Kecuali memang fisik tidak memungkinkan, saya mengerti. Anak muda juga ada yang nggak memungkinkan fisiknya. Tapi saya izinkan saya untuk menantang Anda. Semua terlibat. Saya minta Anda kembali ke CG-nya nanti. Kalau Anda tidak pernah direkrut sama pemimpinnya, Anda ngomong sama pemimpinnya, kasih saya kesempatan ya. Pastor Philip bilang, kami harus kasih kesempatan. Biarkan nanti dilatih, lebih pelan gak apa-apa, belajar lagi, sampai akhirnya suatu saat, Anda seperti Pak Joni, memimpin 21, puluhan orang, belasan orang minimal. Haleluya. Oh haleluya. Nyanyikan satu lagu. Betapa hatiku. Mari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih. Mari kita bersyukur dulu. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, mari kita persembahkan hidup kita. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Firman Tuhan tadi berkata, akan terjadi pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku. Saya mau tanya, siapa di sini yang belum menerima baptisan Roh Kudus?
Anda belum bisa bahasa roh, itulah bahasa sederhananya. Saya mau minta sama Tuhan untuk memberimu Pentakosta agar Anda menjadi saksi Tuhan. Siapa ada, Bapak Ibu? Kalau ada yang belum bisa bahasa roh, bisa angkat tangannya. Oke, gak apa-apa, diangkat. Puji Tuhan. Tetap diangkat tangannya. Ikut saya doa ya. Ikuti saya doa begini, supaya gak capek tangannya bisa begini aja. Ya. Nanti yang lainnya yang sudah bahasa lidah, kita bahasa roh sama-sama waktu nanti saya berkata amin. Oke? Kita doa sama-sama. Kita minta supaya Anda dipenuhi Roh Kudus, supaya Anda punya hidup doa akan diurapi, dan Anda berani bersaksi. Bisa jadi bisa memimpin orang lagi nantinya. Dan bagi semua yang sudah berbahasa roh, kita minta sekali lagi Tuhan penuhi kita. Waktu nanti kita bahasa lidah sama-sama, yang sudah berbahasa roh akan dipenuhi sekali lagi. Kepenuhan Roh Kudus terjadi kembali seperti di Kisah Para Rasul. Dan yang baru pertama kali menerima bahasa roh nanti setelah kita doa, orang itu dipenuhi untuk pertama kali. Ikuti saya berdoa begini, Tuhan Yesus, pakailah aku. Dalam sisa waktuku, ku berikan untuk melayanimu. Untuk melayani pekerjaanmu. Tuhan Yesus, penuhi aku dengan Roh Kudus. Aku haus. Baptiskan saya dengan Roh Kudus. Dengan tanda berbahasa roh. Agar saya bisa berdoa lama-lama. Agar saya berani bersaksi. Tuhan pakailah aku. Tidak ada kata terlambat. Pakailah saya secara luar biasa untuk kemuliaan-Mu. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Aku haus. Aku percaya. Aku minta di dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, aku haus. Aku percaya. Aku minta dalam nama Yesus. Sekali lagi, aku haus. Aku percaya. Aku minta dalam nama Yesus. Amin. Mari kita semua berbahasa roh. Terima. Jangan berhenti. Tuhan sedang mengurapi umatnya. Tuhan sedang mengurapi orang tua dan memberi mimpi yang baru. Oh, ramaya malamaya sandara ramaya se. Ramaya sana. Ramaya sandara ramaya ramaramo. Ramaya sande. Ramaya sandara rama. Inamara ramaya so. Yang tadi berdoa, kalau Anda merasa mulut Anda bergetar, biarkan. Saya tidak bisa ajari bahasa roh, itu karunia. Tapi saya bisa ajari Anda untuk percaya dan meminta. Kalau sesuatu terjadi di mulutmu, biarkan saja Tuhan yang mengendali. Biarkan Roh Kudus yang memberimu bahasa yang baru. Untuk memuji-muji akan Allah kita. Untuk berdoa, untuk menjadi saksi, untuk menjadi pemimpin berikutnya. Terima urapan GMS Senior. Terima urapan yang lebih besar. Terima urapan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Sama-sama katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus
Haleluya. Boleh saya lihat dulu tangan orang-orang yang barusan menerima bahasa roh pertama kalinya dari Anda. Oh, baru menerimanya hari ini. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lihat, tidak ada kata terlambat. Ada lagi tadi yang barusan menerima bahasa roh pertama kalinya. Di situ juga ibu itu, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Lihat, Tuhan tidak pernah berkata, buat apa? Orang kalau terima bahasa roh itu berarti ini bu, berarti ini pak. Berarti Tuhan punya dalam pikirannya suatu rencana niat untuk memakaimu. Coba baca Kisah Para Rasul setelah dapat bahasa roh. Petrus jalan, orang sembuh, lumpuh berjalan dan berdiri. Lalu setelah itu 3.000 orang bertobat dan sebagainya. Saya percaya banyak teman-teman dan teman Anda, keluarga Anda akan jadi berkat. Dan banyak mereka akan selamat karena Anda. Anda akan dipakai menjadi penjala manusia seperti Petrus, Yohanes, Yakobus. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Yesus. Terima kasih sudah datang. Sebelum kita akan doa berkat, Pastor Denny, Pak Denny akan berdoa untuk kita. Saya ingin sekali supaya Anda bisa menoleh ke kiri kanan dan katakan, Tuhan akan memakai hidupmu. Puji Tuhan, silakan. Haleluya, seberapa banyak Bapak Ibu yang diberkati Tuhan pada siang hari ini. Dan seberapa banyak Anda yang memiliki mimpi bahwa pandangan terakhir kita nanti ada di ladang penggembalaan. Boleh lambaikan tangan Anda dan beri tepuk tangan sekali lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya firman hari ini akan mengubahkan setiap kita. Firman hari ini mengubahkan setiap kita bahwa setiap kita ini berharga di mata Tuhan. Dan setiap perubahan hidup orang lain itu juga menyenangkan hati Tuhan. Anda siap dipakai Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebelum mengakhiri ibadah ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan merupakan bagian daripada ibadah kita. Bapak Ibu bisa ambil amplop yang ada di tempat duduk Anda. Dan mari sama-sama kita persiapkan persembahan kita. Mari sama-sama kita kembali bangkit berdiri, kita angkat amplop persembahan ini. Kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap hari yang Kau berikan bagi kami. Mengucap syukur Tuhan untuk segala hal yang Kau percayakan bagi kami. Hari ini Tuhan kami dikuatkan, kami diteguhkan bahwa pemakaian Tuhan itu tidak terbatas oleh usia. Dan hari ini Tuhan kami mau belajar taat, kami akan memberikan persembahan, kami lakukan bagian kami dengan sukacita, kami lakukan bagian kami dengan sepenuh hati. Karena kami selalu melihat penyertaan, pembelaan Allah itu ada di dalam hidup kami. Inilah persembahan kami Bapa, haleluya, amin. Mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita. Terpujilah namamu ya Tuhan, terima kasih sekali lagi kami diingatkan bahwa pemakaian Tuhan itu tidak memandang usia, tetapi pemakaian Tuhan itu membutuhkan respon hati yang tepat. Dan hari ini Tuhan kami mau berkata, ini aku Tuhan, pakailah aku Tuhan. Jadikan kami masing-masing pengubah dunia, satu orang saja Tuhan. Karena kami percaya satu orang diselamatkan, seisi rumah akan menerima kemenangan. Kami mau tangkap visimu hari ini Tuhan, kami mau tangkap isi hatimu Tuhan. Yang Kau percayakan melalui gembala kami Pastor Philip. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kami mau bawa berkat, kami mau bawa damai sejahtera, kami mau bawa sukacita daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang menyertai, yang memimpin setiap kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. God bless you.